Ini tuh berangkas, keluar uangnya, ini buat nyawer. Ke susu. Ya. Saya tahu sebenarnya niat Bapak Anies Baswedan berantem sambil gamel. Bukan. Ya, tolong dibantu Bapak. Nah ini pensinya udah ketemu, kacamata sudah ketemu, sudah pakai jas. Ya ini penampilan Bapak yang oke kayak gini. Ini tuh berangkas. Berangkas. Itu kan kemarin ketinggalan buat nyawer. Ini ada duitnya, ini taruh sini ini ada duitnya. Keluar uangnya, ini buat nyawer. Oh jadi kalau nyawer pakai peci, Iya, duitnya taruh sini. ya, biar nggak ketahuan istri. Iya, ini kan buat duit laki-laki. Nah, ini kita akan membahas tentang yang ramai di sosial media, yang sangat viral sekarang ini adalah tentang temanya Anies dideklarasikan Surya Paloh menjadi bakal calon presiden. Itu semua elemen, semua partai itu semua lagi membicarakan tentang Anies ini. Nah, bagi saya sih sebenarnya biasa-biasa saja. Iya. Itu kalau orang hari Minggu itu lari-lari. Lari-lari, Jam- jogging. Jogging. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Kepagian. Terlalu dini. Terlalu pagi. Jadi kalau kata Pak Jokowi itu ke susu. Ya. Walaupun enak gitu. Ya biasa kalau ke susu pasti kan nanti jadinya basah dan lengket. Ya kan? Namanya nggak susu ya kan. Nah, Anies itu saya tahu sebenarnya niat Bapak Anies Baswedan itu adalah dia punya ambisi. Nah, sedangkan Pak Surya Paloh dia orangnya kan sangat cerdik. Dia sangat lihai, piawai. Tahu sendiri kan backgroundnya Pak Surya Paloh, seorang pebisnis yang besar. Nah, Pak Paloh sendiri kan pasti punya kepentingan yang lebih besar. Iya. Kan sampai berani mengambil resiko dia mendeklarasikan Anies. Gitu loh. Menangkap kesempatan, menangkap peluang. Menangkap peluang. Nah, Anies sendiri tahu sendiri kan track recordnya. Menjadi gubernur aja dia menggunakan politik identitas. Wah, itu sangat berbahaya. Bahaya kan? Kalau identitas kan dulu nggak pernah, walaupun produk baru atau apa itu nggak ada identitas kelompok apa golongan yang memecah belah persatuan. Persatuan dan kesatuan. Ini kan dengan identitas ini kan orang jadi udah terprovokasi, terkotak-kotak, dibenturkan. Benar. Itu ini jangan-jangan peninggalan waktu Belanda ini. Yang masih dipakai. Ya, Itu sebenarnya kan politik adu domba. Ya. nah, ini sekarang sudah zamannya tidak boleh dipakai lagi. Iya, Politik menghancurkan bangsa mah. Nah, makanya dengan ambisi Anies yang menjadi presiden, dia itu mendeklarasikan dirinya sebagai seorang yang nasionalis. Membuat Bapak Surya Paloh ini kepencut. Itu berpikirannya Pak Anies. Jatuh hati. Ya. Tapi Pak Anies sendiri, Pak Surya Paloh sendiri, ini dia punya kepentingan yang lebih besar, gitu loh. Kepentingannya apa? Ya Pak Paloh sendiri yang tahu. Karena dengan deklarasi tersebut kan banyak anak buahnya yang akhirnya keluar dari Partai Nasdem, gitu loh. Apa? Ini kok saya dengar Gamelan. suara-suara gamelan yang selama ini saya sudah jarang dengar. Ini rumahmu nih sebenarnya siapa yang lagi gamel di rumahnya Itu Bapak? Yang saya itu kalau sore pada nguri-nguri budaya Jawa, lentengan. Oh, masih ya? Masih. Masih. Itu kalau sore. Kalau sore ya? Ya kalau siang Kalau siang suara tetangga berantem. berantem sambil gamel. Bukan tetangga sebelah. Oh, berantem. Itu kalau siang biasanya. Kalau udah mulai lapar. Masalahnya apa biasanya? Oh banyak. Pokoknya ribet masalahnya. Iya. Rumah tangga mereka lah ya. Iya. Kita nggak peduli. Sekarang berubah tadi ke pokok permasalahan yang kamu tanya tadi. Ya, saya tanya tadi Pak, tolong dijawab. Akan saya bantu jawab. Iya, tolong dibantu Bapak. Saya butuh jawaban. Itu strategi Nasdem.
strategi ya. Ya memunculkan Anies Baswedan strategi. Walaupun kepagian terlalu dini. Tapi itu strategi politik. Itu Pak Paloh itu sangat piawai. Lihai. Cerdik. Bisnismen kan dia tahu gimana ambil peluangnya. Betul. Dia ambil dulu Anies, itu dideklarasikan. Dia nanti partai yang lain mulai membuka, mulai ikut-ikutan mengeluarkan calon capresnya. Berarti ini kalau sepengetahuan saya kan kalau Nasdem mengusung calonnya sendiri kan tidak kuat. Harus yang sudah-sudah kan dengan yang jelas Demokrat dan PKS. Tahu sendiri, Demokrat kalau kampanye kan selalu pelit. Gininya pelit. Terus kalau PKS memang dia nggak punya duit. Bilangnya. Tapi kan hasil yang kemarin itu masuk dagang sapi itu kemarin tarik mana? Aja itu. Ini kan sebagai fenomena yang agak membingungkan. Tapi memang Nasdem ini butuh koalisi. Ya, itu keputusannya Pak Paloh itu dengan memunculkan Anies itu kebijakannya juga berpengaruh besar pada Nasdem. Pak Paloh sendiri kan sebenarnya juga mengetahui bahwa Anies ini juga elektabilitasnya kurang. Memangnya semua partai suka Anies? Nah, yang nggak suka Anies itu banyak. Tapi dia tuh Pak Paloh lebih jeli melihat Anies. Jadi Pak Paloh jadi suka Anies. Suka Anies ya? Karena apa? Ya. Alasannya? Karena Pak Anies itu orangnya manis. Ada tai lalatnya di sini. Iya, manis. Dia nggak aneh-aneh, penurut. Oh, nurut. Ibarat anak itu manis, manja, disuruh sana rajin, disuruh sini rajin. Kok kayak grup dangdut lama? Manis manja grup. Itu kan nurut. Jadinya nanti kalau jadi itu nggak bakalan gangguin si bos maksudnya. Iya. Nah itu kalau terus nanti repot lagi kalau dapat undangan. Biasanya kan undangan umpamanya jadi capres nih, dapat undangan. Nah, biasanya kan YTH yang Anies Baswedan yang terhormat ya YTH. Itu nanti kalau Pak Anies modelnya gitu kan YMT. Oh YMT Pak Anies, bukan YTH lagi? Bukan. YMT apaan itu Pak? Yang membawakan tas ya, tasnya tidak bisa, tasnya Adron juga bisa. Jadi ya siapa aja yang perlu dibawakan tasnya sama Anies kalau jadi presiden kan bahaya itu juga. Jadi saya paham. Jadi YMT itu yang membawakan tas. Oh, jadi Anies tuh suka membawakan tas ya? Iya. Oh. Penurut. Nah, terus balik lagi ke Pak Surya Paloh itu. Kenapa kok mau melindungi Pak Anies? Karena beritanya kan buru-buru dikejar oleh KPK. Itu terkait e-formula. Itu terkesan buru-buru ya gara-gara malam-malam itu di DM. Oh, DM kok? Zaman lama banget DM. Direct message. Iya. Kan juga orang lama soalnya. Orang lama ya. DM-nya gimana kira-kira? Cuma kode aja. PKK. Oh, PKK. Persatuan Kanak-kanak. Bukan. Oh, bukan. Pak, keburu ketangkep. Tadi Arjun. Ini bahaya nih. Makanya CPT dibikin capres dulu biar ada sedikit imunitas kan. Dan itu kan juga sebenarnya Pak Paloh ini berhasil. Pak Surya Paloh ini berhasil. Jadi semua media, semua partai, semua rakyat itu semuanya perhatiannya ke Nasdem dan Pak Anies. Pak itu pinternya, itu tidak bisa dipungkiri soal kepiawaian Pak Paloh ini sampai diperiksa KPK. Itu kan nanti beritanya capres dikriminalisasi. Kayak yang lalu-lalu. Biasa kayak dulu-dulu. Penistaan, kriminalisasi. Kayaknya udah nggak zaman itu ya. Sudah cukup lah, gitu loh. Jadi Surya Paloh ini kan bisa juga kalau mereka itu, kalau dia itu nggak butuh Anies kan Pak Anies juga bisa dibuang juga. Gitu loh. Ini kan masih bakal soalnya. Masih bakal. Kan perjalanan masih jauh. Sampai 2 tahun. 2 tahun. Banyak dinamika, banyak jalan yang terjal, banyak lubang di jalanan, ya kan? Bebatuan,
Itu bisa jadi, ini menurut saya loh ya. Ya. Itu nanti kalau seandainya itu digeser, kan masih bakal calon, masih bisa semua terjadi kan. Iya. Itu bakal kan digeser. Digeser. Wes, nggak jadi capres. Ini kamu nggak usah jadi capres. Iya. Kamu jadi gubernur aja. Loh, Sama Mas Sahroni. sebentar. Pak Surya Paloh kan orang Aceh. Nah, Masa bilang, wes nggak usah nih gitu. itu saya. Oh, saya bapak. Seumpama, Oh, mengumpama. apa ya? Mengumpamakan. Ah. Nah, Mengumpamakan. lain sama memompa ya. Iya. Memompa kan ini. Itu kebiasaan bapak. Saya memompa. Terus Pak Surya Paloh sendiri kan, saya yakin dia pasti selalu pengen dekat dengan penguasa. Nggak ada ceritanya nanti Nasdem jadi Oposisi itu oposisi, nggak ada nggak ada ceritanya. ceritanya. Saya yakin Pak Itu nggak bakalan lah. nggak bakalan, karena Pak Surya Paloh punya aset yang banyak, bisnisnya yang besar di Sekarang- negeri ini. Ya nggak usah jadi presiden, jadi gubernur lagi kan lumayan APBD-nya Anies ya? tertinggi di Indonesia. Nah itu bareng sama Sahroni ya kan, Sahroni lagi pengen juga Itu jadi kan putra gubernur. Betawi, putra Putra daerah, Betawi. itu hebat itu. Kan Mudah-mudahan bisa dipasangkan. Ini kan daripada Anies diambil orang lain, diambil dulu. diambil duluan. Nah, nanti kalau Anies, wah kamu gubernur lagi aja nih. Iya. Ini ada calon baru. Hmm. Apa? Jadi kayak lotre ya, siapa cepat dia dapat. Ah, kayak orang main kartu itu loh. Nggak punya kiu tapi dia mukul duluan. Ya. Takut kalah soalnya. Karena Pak Anies ini pintar dengan berkata-kata. Nah, Jadi saya mau kasih tebak-tebakan. Apa? Tebak-tebakan kata ke Bapak. coba. Coba lihat. Coba dengar. Kecil, pendek, tidak berbulu, tapi berbuntut. Wah, jorok kamu. Enggak jorok, bukan porno ini, bukan. Apa ini? Hewan. Hewan. Nah, kadal. Kadal ya? Nah, Kalau kadal, ya bener. Memang jawabannya kadal. Kadal.